Akhirnya Apple resmi mengumumkan semua fitur baru iOS 17. Dari video ini kita bakal bahas semua fitur baru iOS 17 di iPhone. Pertama, ada personalized contact poster. Kalau teman-teman sekarang pakai iOS 16 ya di iPhone, lock screen-nya itu kan bisa di custom ya. Ada foto dan desain lainnya ya. Nah, kontak poster ini mirip kayak gitu teman-teman, tapi di halaman kontak. Jadi di iOS 17, masing-masing kontak bisa kita kasih poster sendiri ya. Misal kita kasih foto, nama, dan juga warna, terus teksnya juga bisa di custom, fontnya bisa di custom kayak gitu teman-teman. Jadi begitu ada telepon, maka kontak posternya ini bakal ditampilin dan bikin kita gampang recognize ya siapa yang lagi telepon kita. Dua, ada live voicemail. Jadi kalau kita lagi di telepon terus males ngangkat atau masih ragu ya mau ngangkat apa enggak, kita bisa manfaatin tuh live voicemail ini yang bakal nampilin transcription atau transkripnya ya, atau versi teks lah dari obrolan orang yang telepon. Jadi setelah kita baca, kita bisa menentukan tuh mau diangkat atau enggak. Cuman memang belum dipastikan ya transcription ini bakal support bahasa Indonesia atau enggak. Jadi nanti bakal kita langsung coba aja ya di versi betanya. Dan ketiga, ada FaceTime video message. Jadi sekarang kalau kita call FaceTime seseorang terus nggak ada jawaban ya, entah lagi sibuk atau lagi nggak online, kita bisa kirim video message biar nanti mereka tonton ya begitu udah available. Ya mirip kayak voicemail gitu, tapi ini dalam bentuk video. Dan keempat, ada banyak fitur baru di message. Jadi message ini memang kebagian cukup banyak ya fitur baru di iOS 17. Pertama, search message itu sekarang lebih powerful teman-teman dengan adanya search filter. Jadi kita bisa mencari atau menemukan message dengan lebih mudah. Dan yang kedua, ada panah ya untuk scroll cepat ke message awal yang belum terbaca. Ya misalnya aja di grup itu ada chat yang panjang terus kita nggak sempet baca ya. Kita nggak perlu lagi scroll manual, tinggal tap aja langsung bakal ke message pertama yang belum kita baca. Ya mirip-mirip kayak yang ada di WhatsApp. Begitu juga yang ketiga, ini ada fitur swipe to reply ya, kayak yang ada di WhatsApp juga. Dan share lokasi sekarang juga bisa inline langsung dari dalam message. Dan fitur baru yang cukup beda itu di message sekarang ada fitur check-in. Jadi misal anak ya atau keluarga lah sedang perjalanan pulang, bisa check-in begitu udah nyampe di rumah. Jadi semua bakal tahu kalau memang udah sampai. Dan kalau belum nyampe, bisa atur waktunya juga ya, misal telat atau juga yang lainnya itu bisa kita kabarkan kalau kita telat. Tetapi kalau memang nggak nyampe-nyampe, maka bisa langsung otomatis share lokasi yang juga langsung nampilin sisa baterai dan juga status selulernya. Jadi keluarga atau teman yang memang dikasih akses itu bisa langsung follow up ya, misalkan lagi mogok kali mobilnya atau kenapa ya kok belum sampai-sampai, itu bisa ketahuan. Dan fitur baru lagi di message sekarang dapat sentuhan desain baru, di mana sekarang lebih clean teman-teman ya untuk mengakses menu ataupun message app. Jadi tinggal tap plus ini aja, terus swipe ya untuk nampilin menu dan swipe lagi untuk nampilin message app. Kalau sekarang kan masih rame banget ya ditampilin di atasnya keyboard. Dan fitur baru kelima itu ada experience sticker yang baru teman-teman. Jadi sekarang kita bisa pilih ya resize dan juga drag and drop stiker langsung ke pesan yang mau kita kasih reaksi. Dan kita bisa bikin sendiri ya stikernya ini dari foto-foto yang kita punya. Bahkan bisa dari live foto juga yang seolah-olah jadi kayak live sticker ya nanti hasilnya. Dan dia otomatis dihilangin backgroundnya oleh AI ya. Jadi bikin stikernya pun jadi gampang banget. Dan stiker baru ini nggak cuma bisa dipakai di message aja, tetapi bisa juga dipakai di semua aplikasi yang support emoji. Dan keenam, ada banyak fitur baru ya di AirDrop. Pertama ada name drop, dimana kita bisa saling tukar kontak nih cukup dengan deketin iPhone aja. Dan kontak poster yang tadi jadi salah satu fitur baru juga ya, itu bikin name drop ini makin terlihat intuitif teman-teman, karena kontak poster ini bakal langsung bertukar ya. Dan ini nggak cuman bisa antara iPhone dengan iPhone, tetapi juga bisa antara iPhone dengan Apple Watch. Dan nggak cuman itu, ada juga content drop, dimana kita bisa share konten ya, kayak misalkan foto atau video cukup dengan saling deketin iPhone. Dan kalau filenya terlalu besar misalnya ya, bakalan lama kan itu pastinya, itu nggak masalah karena iPhone dijauhin pun, karena proses share kontennya itu bakal dilanjutin terus via internet. Selain itu SharePlay sekarang juga bisa share activity ya dengan cara yang sama, dan buat developer juga ada SharePlay API-nya juga. Jadi nanti kita bisa sharing konten di berbagai aplikasi ya, cukup dengan deketin iPhone aja. Dan ketujuh, ada fitur baru di keyboard dan dictation. Jadi keyboard ini dapat update yang besar teman-teman, khususnya di ranah intelligent input.
Pertama, autocorrect ini sekarang bisa lebih akurat ya. Kalau misalkan kita ngetik bahasa Inggris pun, sekarang kita juga bisa pakai buat cek dan juga fix grammar ya. Experience-nya sih mirip kayak di Grammarly Keyboard kalau teman-teman ada yang pernah pakai. Terus prediksi sekarang juga ditampilkan langsung inline di dalam teks, jadi kita tinggal tap aja atau pencet space ya, itu bakal langsung dipakai untuk prediksinya. Ini mirip sama kayak text suggestion ya yang ada di Gmail kalau teman-teman pernah perhatiin waktu bikin email. Dan prediction ini juga bakal terus improve ya sesuai dengan kata atau kalimat yang kita pakai. Jadi semakin sering kita pakai buat ngetik, itu bakal semakin akurat juga ya untuk predictionnya ini. Dan gak cuma keyboard teman-teman, dictation juga dapat update yang baru, dimana sekarang dia jadi lebih akurat dalam mendeteksi suara karena memanfaatkan transformer based speech recognition ya. Jadi kita ngomong apa, dia bakal lebih akurat dalam mendeteksi suara kita. Cuman lagi-lagi belum tahu juga apakah model yang baru atau teknologi yang baru ini bakal support juga langsung bahasa Indonesia ketika nanti pertama kali dirilis. Dan 8, itu ada aplikasi baru teman-teman di iOS 17, yaitu Jurnal. Jadi Jurnal ini aplikasi yang bisa kita pakai ya buat nulis jurnal tentunya. Cuman dia ada kayak smart suggestion-nya gitu ya, yang pakai machine learning, jadi bisa ngasih saran ya dari foto, lokasi, atau juga musik atau workout yang mungkin kita lakukan ya. Jadi start awal dalam membuat jurnal. Dan aplikasi ini juga akan ngingetin kita untuk konsisten nulis jurnal ya setiap hari dan bakal hadir ke iPhone melalui iOS 17 di akhir tahun ini. Dan ke-9, ini juga fitur baru yang belum pernah ada ya di iOS sebelumnya, yaitu standby. Jadi kita tinggal taruh aja tuh iPhone menyamping ya saat charging, dan standby ini bakal aktif. Dia bisa nampilin jam, widget, jadwal, atau berbagai informasi real time lain ya, karena dia memang langsung connect ya sama widget sistem di iPhone. Dan ini kayak ditujukan buat kita pasang ya di nightstand mungkin ya waktu kita tidur, atau di meja kerja, meskipun ya bakal manjar layarnya dan juga charging ya. Jadi sepertinya juga bisa berpotensi berimbas ke baterai health dan juga keawetan dari layarnya ini. Dan yang ke-10 teman-teman, Siri juga dapat update, dimana sekarang nggak usah lagi lah ya kita ngomong Hey Siri kalau mau berinteraksi. Cukup ngomong Siri aja, lebih simple. Dan kita juga bisa follow up komen tanpa perlu bilang Siri lagi. Jadi ya biar nggak capek-capek bolak-balik manggil Siri melulu ya. Dan yang ke-11, offline maps akhirnya hadir juga ke Apple Maps, jadi bisa download maps untuk kemudian diakses secara offline. Terus selain itu juga masih ada sih ya banyak beberapa fitur baru lain yang ditanamkan, kayak people albums di foto, bahkan juga ada pets album juga di foto, jadi mereka bisa detect otomatis ya untuk orang dan juga hewan peliharaan teman-teman. Dan bisa find my item sharing juga ke sesama pengguna iOS. Dan buat teman-teman yang langsung pengen nyobain iOS 17 ini, versi developer betanya udah dirilis ya. Jadi nanti gue juga bakal review di channel ini untuk ngelihat seperti apa fitur yang ada di developer betanya. Dan untuk versi public betanya teman-teman itu bakal dirilis bulan depan ya. Dan versi finalnya biasalah bakal dirilis di bulan September setelah iPhone 15 series dirilis. Dan itu yang bisa gue share hari ini ya, yang gue rekap dari event WWDC 2023 yang diadakan Apple kemarin. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua. Like jika suka video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan update seputar teknologi lainnya. Gue Febian dari Kepo Internum pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.